Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 7 Juli 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, satu-satunya jalan dan pengantara kami kepada Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih untuk nafas hidup, untuk kesehatan dan hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang suci mau hadir dalam hati kami masing-masing, agar kami boleh mengerti dan terlebih kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 7 Juli 2022 dengan judul Allah akan melindungi. Terdapat di dalam Zefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Badai tengah menerpa, dan kita harus siap menghadapi amukannya dengan bertobat kepada Allah dan beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan akan bangkit menggoncang bumi secara dahsyat. Kita akan melihat bencana di mana-mana. Ribuan kapal akan karam ke dasar laut. Kapal-kapal perang akan tenggelam, dan jutaan manusia akan dikorbankan. Api akan berkecamuk tiba-tiba, dan tidak ada kemampuan manusia dapat memadamkannya. Istana-istana akan tersapu hangus oleh nyala api. Kecelakaan kereta api makin sering terjadi. Kekacauan, tabrakan, dan kematian secara mendadak akan terjadi pada lalu lintas perjalanan yang sangat luas. Akhir dunia sudah dekat. Pintu kasihan hampir tertutup. Oh, marilah kita mencari Allah semasih dapat ditemui. Panggillah Dia semasih dekat. Dikutip dari Amanat kepada Orang Muda halaman 109. Tuhan melarang bahwa saya harus berhenti memperingatkan saudara. Orang muda, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Datanglah dengan semangat, dan ketika engkau dengan tulus merasakan bahwa tanpa pertolongan Tuhan engkau pasti binasa, ketika engkau terengah-engah seperti rusa yang merindukan aliran air, maka Tuhan akan segera menguatkan engkau. Maka kedamaianmu akan melewati semua pemahaman. Jika engkau mengharapkan keselamatan, engkau harus berdoa. Mengambil waktu. Jangan terburu-buru dan sembrono dalam berdoa. Mintalah kepada Tuhan agar Ia mengerjakan di dalam hidupmu reformasi yang menyeluruh, agar buah-buah roh-Nya dapat tinggal di dalam hidupmu dan engkau dapat bersinar seperti terang di dunia. Janganlah menjadi penghalang atau kutukan untuk tujuan Tuhan. Engkau bisa menjadi penolong dan berkat. Apakah setan memberitahukan kepadamu bahwa engkau tidak dapat menikmati keselamatan dengan penuh dan cuma-cuma? Jangan percaya kepadanya. Tertulis dari Testimonis Jilid 1 halaman 159. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Kemenangan Akhir halaman 632 paragraf kedua.
Kita sedang hidup dalam masa paling genting sejarah dunia ini. Nasib orang banyak di dunia ini tidak lama lagi ditentukan. Keselamatan masa depan kita sendiri dan juga keselamatan orang-orang lain tergantung pada jalan yang kita tempuh sekarang. Itu sebabnya renungan hari ini juga menyatakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 209, paragraf kedua. Akhir dunia sudah dekat, pintu kasihan hampir tertutup. Oh, marilah kita mencari Allah semasih dapat ditemui, panggillah Dia semasih dekat. Bila pintu kasihan sudah ditutup, maka nasib semua orang sudah ditentukan. Maka terjadilah yang Wahyu 22 ayat 11 nyatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mencari Tuhan selagi dapat ditemui dan memanggil Dia selagi masih dekat. Bagaimana caranya? Kita kembali ke buku Kemenangan Akhir, kita baca masih dari halaman 632 paragraf kedua yang berkata, kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan berpuasa dan berdoa dan merenungkan lebih banyak firman-Nya, terutama yang menyangkut penghakiman. Sekarang kita harus mencari pengalaman yang dalam dan hidup dalam perkara-perkara Allah. Jangan ada sesaat pun waktu yang terbuang. Inilah caranya kita mencari Allah dan memanggil Dia, yaitu dengan berpuasa, berdoa, dan merenungkan firman-Nya. Dan fokus kita adalah berdoa, sebab tema besar bulan Juli ini adalah berdoa. Sebagaimana waktu semakin singkat dan pintu kasihan akan ditutup, kita harus semakin banyak berdoa. Berdoa untuk perlindungan Tuhan. Apa yang perlu dilindungi? Harus ada lebih banyak kerohanian, pengabdian yang lebih dalam kepada Allah, dan semangat dalam pekerjaannya yang belum pernah tercapai. Banyak waktu harus dihabiskan dalam doa agar pakaian karakter kita dibasuh dan diputihkan di dalam darah anak domba. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 717, paragraf pertama. Yang perlu dilindungi adalah jubah karakter kita agar dibasuh dan diputihkan dalam darah Yesus. Sebab hanya oleh karakter sempurna Kristus kita layak mewarisi kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 209, paragraf ketiga. Jika engkau mengharapkan keselamatan, engkau harus berdoa, mengambil waktu. Jangan terburu-buru dan sembrono dalam berdoa. Mintalah kepada Tuhan agar Ia mengerjakan di dalam hidupmu reformasi yang menyeluruh, agar buah-buah rohnya dapat tinggal di dalam hidupmu dan engkau dapat bersinar seperti terang di dunia. Jika mau selamat, kita harus berdoa dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah mengerjakan buah-buah rohnya dalam hidup kita. Apakah buah-buah roh Allah itu? Itu adalah karakter ilahi. Bagaimana untuk dapat memiliki buah-buah roh Allah dalam hidup kita? Mari kita baca penjelasan roh nubuat berikut ini. Adalah mungkin bagi kita untuk menjadi satu dengan Kristus, sama seperti Dia adalah satu dengan Bapa. Jika kita dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang hidup, jika kita memperoleh makanan kita dari Kristus, akan ada kesatuan dalam keragaman. Hanya mereka yang memperoleh makanan dari sabda kekal, anak Allah, adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar. Jika kita benar-benar bersatu dengan Kristus, buah-buah rohnya akan terlihat dalam hidup kita. Dan meskipun ada banyak ranting, setiap ranting akan menghasilkan buah dari pokok anggur yang benar. Dikutip dari Signs of the Times, 3 Maret 1898, paragraf ke-12. Kita dapat memiliki buah-buah roh Allah bila mana kita bersatu dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan bila kita bersatu dengan Kristus, maka buah-buah roh Kristus akan nyata dalam hidup kita. Bersatu dengan Kristus
artinya kita dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar. Dan saat kita sudah dicangkokkan, maka kita memperoleh makanan dari Yesus, lalu kemudian berbuah. Buah-buah yang dihasilkan Roh Kristus sama dengan buah-buah yang dihasilkan oleh Roh Allah, sebab Bapa dan Anaknya adalah satu. From Eternity Past, halaman 9 paragraf ketiga berkata, Kristus Sang Firman adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam alamiah, dalam karakter, dalam tujuan. Bapa dan Anaknya adalah satu, yaitu satu dalam karakter. Karenanya, dengan memiliki buah-buah Roh Kristus, maka itu sama dengan memiliki buah-buah Roh Allah, yaitu Rohnya Bapa. Karakter Bapa dan Anaknya inilah yang perlu dilindungi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu dengan mencari Tuhan dan berseru kepadanya. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan dalam huruf besar, sebagaimana ayat inti renungan hari ini nyatakan. Dalam Sefanya 2 ayat 3, Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah, dan Dia adalah Allah Bapa. Kepada Bapalah Yesus sepenuhnya bergantung saat Dia hidup di dunia ini, dan itu sebabnya Yesus keluar sebagai pemenang. Roh Nubuat menjelaskan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 133, paragraf pertama. Ia dapat melawan penggodaan iblis oleh ketergantungannya pada kuasa ilahi Bapanya yang di surga, karena ia taat kepada kehendak Bapanya dan menurut kepada segala perintahnya. Ia memelihara segala hukum Bapanya, peraturannya, dan undang-undangnya. Ia selalu berusaha mencari nasihat Allah dan menurut kehendaknya. Sungguh suatu kutipan yang menguatkan dari teladan hidup Yesus. Kemenangan Yesus atas dosa bukan atas kuat kuasanya, tetapi karena Yesus bergantung sepenuhnya pada kuasa ilahi Bapanya. Yesus taat kepada Bapanya. Yesus menurut kepada kehendak Bapanya, bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Bapanya. Inilah yang melindungi Yesus, yaitu Bapanya. Dan Bapa yang sama yang melindungi kita agar tetap bersih dan tidak bernoda. Bagaimana caranya Bapa melindungi kita? Melalui Anaknya. Di dalam This Day with God halaman 329 paragraf keempat mengatakan, jika bukan karena kuasa yang diterima melalui Kristus, kita tidak akan memiliki kekuatan. Tetapi Kristus memiliki segala kuasa. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itulah sebabnya, Yesuslah yang menyertai kita hingga kepada akhir zaman. Di dalam Yesus, Allah Bapa melindungi kita agar tetap bersih dan tidak bernoda. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih untuk nasihat firman Tuhan pagi ini yang sangat menguatkan dan menghiburkan hati kami. Terima kasih janji-Mu untuk perlindungan yang Engkau sediakan bagi kami. Dan perlindungan itu hanya kami dapatkan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang suci melalui kehadiran Roh anak-Mu, Roh Kristus, akan tinggal selalu dalam hati kami agar menguatkan kami, memampukan kami untuk selalu berdoa, mempelajari firman-Mu, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dan perlindungan-Mu boleh menjadi bagian kami. Dan kami boleh terlindung dari segala godaan-godaan setan yang mencobai kami setiap saat. Sehingga kami boleh menang dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bersamalah kami sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin.